Alchemy Emperor of the Divine Dao. Alur cerita Donghua ini dibuat oleh tim Tortorokai untuk Anda. Kami menceritakan dan Anda mendengarkan. Selamat menikmati konten digital ini ya. Terima kasih. Sebelum memulai, agar Mimin makin bersemangat, tolong ya agar mengklik tombol subscribe, like, share dan nyalakan loncengnya ya. Chapter 391. Sapuan bersih. Orang sialan itu, pria berotot itu bernama Pucuan dan berada di lapisan ketiga tingkat laut spiritual. Kekuatan seperti itu tidak lemah, dia bisa datang dan pergi dengan bebas kemana saja dengan itu dan nyaris tidak memenuhi syarat untuk disebut elit. Namun, dia telah dipaksa oleh Ling Han untuk berlutut dan memohon pengampunan di mata publik. Seberapa memalukannya itu? Keluhan di atas dari mengingini barang-barang di Ling Han berarti dia tidak mungkin menatap kosong dan membiarkan Ling Han pergi. Kecakapan pertempuran dari generasi kedua yang manja hanya pada lapisan kelima dari Spiritual Ocean Tier pastinya belum melewati 4 bintang. Bahkan jika dia bukan pasangan yang cocok untuknya sendirian, masih ada 9 orang lainnya, bukan? Anak muda, serahkan cincin spasial dengan patuh dan kami bisa membiarkanmu hidup, kata orang lain. Jelas ini bohong, setelah mereka mengambil cincin spasial, mereka akan melakukan pembunuhan. Ling Han tertawa dan berkata kepada Hu Niu, "Niu, apa menurutmu aku idiot?" Ling Han jelas bukan idiot. Ling Han adalah orang yang pintar. Hu Niu berkata dengan cepat dan menepuk dada kecilnya, menambahkan, Hu Niu juga orang yang pintar. Hehe, tapi beberapa orang hanya ingin menipuku seperti aku monyet. Ling Han menggelengkan kepalanya. Hu Niu langsung mengungkapkan kilatan yang tidak menyenangkan, dan berkata, Niu akan menggigit mereka semua sampai mati. Niu, jangan bunuh orang dengan mulutmu, itu terlalu kotor. Ling Han mengusap kepalanya yang kecil. Hu Niu mengangguk berulang kali sekaligus. Meskipun dia tidak berpikir menggigit orang sampai mati itu kotor, Ling Han tidak menyukainya, jadi dia akan menghindari melakukannya. Kalian sudah selesai, Pucuan dan 9 lainnya menjadi geram setelah diejek oleh orang dewasa dan seorang anak. Namun, yang aneh adalah mereka tidak melihat gadis kecil itu kemarin, kan? Dia mungkin mengikutinya ke benteng dan selalu tinggal di dalam kamar bambu. Semua orang segera mengerti. Karena dia tidak mau mendengarkan, maka bunuh dia kalau ada masalah. Pucuan dan yang lainnya berteriak. Ada banyak kelompok di seluruh benteng yang berkonspirasi melawan Ling Han, jadi tentu saja yang terbaik adalah menyerang terlebih dahulu agar orang lain tidak maju. Biarkan aku. Pucuan segera melompat keluar. Dengan kiang, dia menghunus pedang panjang, menyerang ke arah Ling Han. Hu Niu bergerak, dan siu, dia melompat di atas kepala Pucuan. Dengan seorang dia menembakkan tinjunya yang kecil ke arahnya. Seketika, kepala Pucuan benar-benar berputar di lehernya 7 hingga 8 kali dan kulit di lehernya terpelintir. Kepala yang sangat halus langsung jatuh, dan darah mengalir setinggi 10 kaki seolah-olah air mancur darah. Akhirnya jatuh kembali dengan cepat. Seniman bela diri penuh dengan ki dan darah, terutama mereka yang berada di tingkat lautan spiritual. Setelah kepalanya jatuh, dia tidak segera mati, masih berjingkrak sebentar sebelum akhirnya jatuh ke tanah. Tangan dan kakinya masih berkedut. Mendesis, bagaimana ini mungkin? Meskipun Pucuan memiliki budidaya lapisan ketiga Spiritual Ocean Tier, dia terbunuh dengan satu pukulan, dan yang menyerang adalah seorang gadis kecil berusia 5 hingga 6 tahun. Siapa yang bisa percaya ini? Kamu? Hu Niu memamerkan giginya dan meraung, menyerang sekali lagi. Masing-masing pukulannya merawat satu orang, dengan cepat menuai hidup mereka. Dengan kecepatan tinggi yang mengerikan, bahkan prajurit tier pedestal tier akan sakit kepala, apalagi yang tier spiritual samudra. Menjalankan, 10 orang langsung berubah menjadi 3 yang tersisa, semuanya berlari, tetapi, bersaing dengan kecepatan dengan Hu Niu, benar-benar menggelikan. Hanya dalam 2 nafas saja, ketiga orang itu semua dihancurkan oleh satu pukulan. 10 orang benar-benar dimusnahkan. Hu Niu belum merasa cukup saat dia mengalihkan pandangannya ke belakang. Kesadaran surgawinya sangat peka.
mudah mampu menemukan bahwa ada lebih banyak orang di belakang. Namun, itu terlalu jauh, dia tidak dapat menemukan di mana tepatnya orang-orang ini berada pada saat itu. Menjalankan, orang-orang ini dengan jelas melihat bahwa seorang wanita muda membunuh 10 prajurit spiritual Ocean Tier dalam sapuan bersih. Kecakapan pertempuran seperti itu benar-benar aneh. Mereka tidak ingin membuang nyawa mereka, berlari dengan tergesa-gesa menuju benteng. Ling Han hanya tertawa, tetapi tidak mengejar mereka untuk pembantaian terbuka. Ayo pergi, dia berpegangan pada tangan Hun Yu, melanjutkan ke depan. Benar-benar luar biasa. Di sebuah pohon besar di kejauhan, seorang lelaki berusia 60 tahun memusatkan pandangannya pada seluruh proses. Ding Gao yang bukan hanya anak muda itu yang aneh, tapi juga wanita muda itu. Kecepatan itu, TSK sangat mengejutkan. Di belakang lelaki tua itu berdiri Ding Gao yang dan Wan Qing, keduanya tampak sangat hormat. Elder Mo, kamu adalah elit tier pedestal tier. Tidak peduli seberapa anehnya mereka tidak akan menjadi lawanmu. Ding Gao yang buru-buru butlik. Penatua Mo merasa senang, mengungkapkan senyum. Dia berkata, berurusan dengan 2 lawan spiritual Ocean Tier, label harganya tidak akan seperti sebelumnya, itu harus berlipat ganda. Ding Gao yang langsung mengungkapkan ekspresi sedih, dapat meminta elit tier pedestal tier untuk mengambil tugas menjadi murah? Sekarang hanya perlu digandakan. Dia hanya berharap bahwa barang-barang di Ling Han layak harga itu. Kalau tidak, dia akan menderita kerugian yang luar biasa. Penatua Mo menatap Wan Qing sekali lagi, mengungkapkan ekspresi mesum, dan berkata, dan biarkan Wan Qing menginap di rumah orang tua ini malam ini. Ding Gao yang segera melompat marah, pria tua ini sudah terlalu jauh, masih mengidam-idamkan wanita. Dia mendengus dan berkata, Penatua Mo, jangan terlalu jauh, dan jangan lupa siapa kakakku. Penatua Mo tanpa sadar menggigil di dalam. Sin adalah sosok di gulungan ajaib sebelumnya, dan peringkatnya juga tidak rendah. Mereka yang bisa naik ke atas gulungan pasti akan mencapai tingkat bunga mekar selama mereka tidak mati. Tidak pernah ada pengecualian. Ini adalah hutan setan gelap. Tempat tinju adalah kata-kata. Jika dia menyinggung Sin, hasilnya akan tak terbayangkan. Bahkan klan geng iblis tidak akan membela dirinya. Dia hanya akan mati sia-sia. Maka hanya 2 kali bayarannya. Penatua Mo mendengus dan melompat turun dari puncak pohon, mengejar ke arah Ling Han dan Hun Yu. Suasana hatinya sedang buruk, dan bisa menggunakan keduanya untuk melampiaskan amarahnya. Ikuti dia, aku ingin melihat bagaimana orang itu mati. Ding Wan Qing berkata pada Ding Gao yang keduanya juga mengejar di belakang. Kecepatan prajurit pedestal tier lebih dari sekedar cepat dan Ling Han Hun Yu tidak berjalan terlalu cepat. Jadi setelah 1 atau 2 menit, Penatua Mo sudah menyusul. Keberadaan kultivator pedestal tier menyebar, tampak sangat menakutkan. Anak muda, tinggalkan hidupmu di sini, katanya mengancam. Ling Han berhenti, berbalik, memandang orang itu, dan berkata, jika aku mengingatnya dengan benar, kau adalah salah satu penjaga benteng, bermarga Mo, kan, Gaga? Itu benar. Penatua Mo tertawa ketakutan. Karena kamu tahu identitas lelaki tua ini, mengapa tidak menyerahkan diri, sementara mereka berbicara? Ding Gao yang dan Ding Wan Qing juga menyusul. Ling Han menatap Ding Gao yang sekali dan menyadari, ini adalah pria paruh baya yang memberitahunya tentang tempat di mana dingin dan panas terjalin. Ternyata dia sengaja memikatnya keluar dari benteng sehingga membiarkan orang lain berurusan dengannya. Dia tertawa keras dan berkata, orang tua, suatu saat kamu adalah wali, dan saat berikutnya kamu adalah seorang bandit. Wajah lamamu benar-benar berubah dengan cepat, kelancangan. Penatua Mo sangat marah, menamparkan dari jauh ketika origin power melesat dan berubah menjadi telapak tangan raksasa, menekan ke arah Ling Han. Ini adalah serangan elit pedestal tier yang diledakkan dalam kemarahan. Bagaimana kekuatannya tidak mengejutkan? Chapter 392. Badan besi 3 kaki. Ling Han tidak takut. Dengan Thunder Battle Armor terbakar terang, membentuk penghalang petir di depan tubuhnya. Peng,
Tangan besar Origin Power menepuk ke bawah, menabrak penghalang petir seolah-olah petir yang datang dari tanah, mengguncang langit dan bumi dan hampir membuat Ding Gao Yang dan Ding Wan King tuli. Setelah serangan ini, tangan besar Elder Mo yang terbuat dari Origin Power sudah hancur dan Ling Han masih berdiri tegak. Armor harta karun, Penatua Mo segera mengungkapkan tatapan serakah. Mampu menetralkan salah satu serangan kemarahannya, armor harta karun ini jelas tidak sederhana. Selain itu, jika memiliki kekuatan seperti itu di tangan pejuang spiritual Ocean Tier, bagaimana jika itu ada di tangannya? Dia mungkin akan tak terkalahkan dalam tier pedestal spiritual. Gaga-gaga, yah, terima kasih. Penatua Mo menyerang lagi, berusaha meraih Ling Han. Kali ini, dia tidak hanya menembakkan Origin Power, tetapi juga menanamkan serangan dengan niat bela dirinya, mengirimkan cahaya yang bersinar dan tak terbatas seolah-olah roh keluar. Tier pedestal spirit berarti membangun tumpuan spiritual yang mencapai surga di dalam lautan spiritual, menghubungkan surga dan bumi. Justru karena persilangan di tingkat pedestal spiritual dapat makhluk hidup melampaui manusia. Kekuatan elit seperti itu terlalu kuat. Ling Han hanya tertawa, melepaskan Demon Bird Sword. Weng, weng, dua garis seperti urat nadi menyala, memancarkan kehadiran kuat yang bisa membuat kagum surga dan neraka. Kulit Elder Mo segera berubah menjadi putih, napasnya berubah menjadi kasar dan telapak tangannya langsung tidak menamparkan apapun. Apa? Orang tua itu menatap pedang di tangan Ling Han dan berteriak, alat roh macam apa ini? Bagaimana mungkin ia memiliki aura penindasan yang begitu menakutkan? Ling Han tersenyum ringan. Pada kenyataannya, Thunder Battle Armor juga merupakan spirit tool tingkat 10, tetapi itu terlalu rusak, kehilangan aura penindasnya. Jika tidak, ketika dia menambahkan dua alat roh tingkat ke-10 bersama-sama, itu dijamin bahwa orang tua itu bahkan tidak akan bisa berdiri. Sayangnya, alat roh bukanlah dekrit yang disihir. Satu dapat digunakan untuk waktu yang lama dan yang lainnya adalah sekali pakai. Jadi dalam hal kekuatan, alat roh tidak dapat dibandingkan dengan tingkat yang terpesona dari tingkat yang sama. Kecuali alat roh memiliki roh alat yang bisa hidup dengannya milik sendiri, jika dia benar-benar memiliki alat roh tingkat ke-10 dengan roh alat yang dapat dikontrol, maka Ling Han akan dapat menyapu semua Heaven Tier. Orang tua, raih lehermu, aku bisa membiarkanmu merasakan kekuatan alat roh. Ling Han tersenyum. Kelancangan, Penatua Mo mendengus, seorang prajurit spiritual Ocean Tier yang berani-berani berbicara kasar di depannya. Tidakkah dia tahu tentang rasa hormat terhadap senioritas di dunia seni bela diri? Dia melepaskan cincin perunggu, melambaikannya dengan keras. Dengan api mengamuk berubah menjadi serigala api, menerkam Ling Han. Ling Han memukul dengan pedangnya, meskipun Demon Bird Sword hanya memiliki dua garis seperti vena yang diaktifkan. Tingkatannya jelas ada di sana. 7 kilasan Sword Ki ditembak bersama, diperparah oleh Demon Bird Sword. Kekuatan Sword Ki benar-benar tak terkalahkan. Seperti yang diharapkan, meskipun serigala api diluncurkan oleh alat roh tingkat kelima, setelah bentrok dengan 7 kilatan pedang Ki, segera tersebar. Dalam ratapan sedihnya, itu segera berubah menjadi api, menguap ke udara. Ding Gao Yang dan Ding Wan King mengungkapkan ekspresi terkejut pada saat yang sama. Anak muda ini terlalu menakutkan. Seorang kultivator pedestal tier menyerang dan melepaskan kekuatan alat spiritual, namun dia masih tidak bisa berurusan dengan Ling Han. Pada kenyataannya, Ling Han bahkan tidak menggunakan kekuatan penuhnya, atau dengan budidaya saat ini di atas 2 spirit tools tingkat 10, kecakapan pertempurannya pasti akan melampaui 20 bintang. Jadi bagaimana jika itu adalah lawan di lapisan pertama tingkat pedestal spiritual yang dia hadapi? Hukum tidak memiliki batas, 4 divisi dan 8 konjungsi. Penatua Mo mulai bertarung dengan putus asa. Dia tidak bisa mentolerir lebih rendah dari spiritual Ocean Tier Junior. Selain itu, Ling Han begitu ganas sekarang. Seberapa kuat dia ketika dia menerobos ke tier pedestal spirit? Karena itu, ia harus dibunuh untuk mengakhiri semua masalah di masa depan. Saat dia berteriak, ukuran tubuhnya tiba-tiba meningkat, tumbuh lebih tinggi beberapa kali lipat.
Rupa pakaian di tubuhnya benar-benar pecah berkeping-keping. Untungnya, masih ada pakaian dalam untuk bertindak sebagai daun ara, atau kalau tidak, pandangan itu terlalu ofensif terhadap kesopanan publik. Kehadirannya juga meningkat banyak, meroket dari lapisan kedua dari tier pedestal spiritual ke lapisan keempat. Ling Han menggelengkan kepalanya dan berkata, manifestasi kekuatanmu terlalu lemah. Orang lain mengukur 30 kaki sebagai tubuh perunggu, 300 kaki sebagai tubuh perak, dan 3000 kaki sebagai tubuh emas, namun milikmu hanya 3 kaki. Apakah itu sebuah tubuh besi? Hu Niu langsung terkikik. Jika orang lain tidak memberikan wajah Ling Han, dia jelas akan melakukannya. Mati. Penatua Mo mengangkat kakinya tinggi-tinggi dan kemudian melangkah mundur dengan kejam pada Ling Han. Seperti yang aku katakan, manifestasi kekuatanmu terlalu lemah, menggunakannya adalah lelucon mutlak. Ling Han mengangkat pedangnya dan melakukan Four Seasons Sword Art saat konsepsi musim semi, musim panas, musim dingin, dan musim gugur berlanjut tanpa henti. Secara teori, kekuatannya jauh dari milik Penatua Mo, tetapi dengan berkat guntur pertempuran armor di atas ketajaman pedang kelahiran iblis, dia dapat menyamai kecakapan pertempuran dari prajurit tier pedestal tier bintang 4. Tentu saja, selain dia, berapa banyak orang lain di dunia yang bisa mengeluarkan dua alat roh tingkat ke-10? Keduanya bertempur dengan sengit sementara Ding Gao Yang dan Ding Wanqing memandang dengan rahang mereka kendur. Ternyata, bahwa kecakapan pertempuran Ling Han sombong sedemikian rupa. Mereka seharusnya tidak memprovokasi orang aneh seperti itu. Tetapi sekarang, mereka hanya bisa berdoa agar Penatua Mo tidak mengecewakan mereka dan benar-benar menekan Ling Han, jika tidak, mereka akan hancur. Namun, situasinya memburuk. Meskipun kecakapan pertempuran Penatua Mo tentu mencengangkan, Ling Han memiliki perlindungan Thunder Battle Armor, jadi Penatua Mo tidak bisa melukainya sama sekali. Sebaliknya, serangan Ling Han sudah cukup untuk menyebabkan ancaman yang cukup besar bagi Penatua Mo. Ini adalah pertarungan yang sama sekali tidak setara. Tidak mungkin, bagaimana ini bisa terjadi? Itu tier pedestal spiritual. Ding Gao Yang dan Ding Wanqing mati rasa di wajah mereka. Tanpa diduga, Ding Wanqing pertama kali bereaksi dan berkata, ambil kesempatan ini, cepat kembali ke benteng. Selama kita bersembunyi di sana, bahkan anak itu tidak akan berani datang membunuh kita di sana. Tanpa diduga, Ding Wanqing pertama kali bereaksi dan berkata, ambil kesempatan ini, cepat kembali ke benteng. Selama kita bersembunyi di sana, bahkan anak itu tidak akan berani datang membunuh kita di sana. Baiklah, ayo pergi. Begitu kakak laki-lakiku datang, bocah ini pasti akan mati. Mereka buru-buru berbalik untuk pergi. Tetapi ketika mereka berbalik, seorang gadis kecil yang cantik berdiri diam-diam di depan mereka. Dia sangat imut sehingga orang akan memiliki keinginan untuk memeras wajah kecilnya. Namun, Ding Gao Yang dan Ding Wanqing dipukul dengan teror. Putri kecil ini telah menyerang dengan ganas dan kecakapan pertempurannya mengejutkan. Dia memusnahkan 10 prajurit spiritual Ocean Tier hampir secara instan, bahkan mereka hanya bisa malu menjadi lebih rendah. Dia benar-benar setan kecil, dan sekarang, iblis kecil itu menghalangi jalan mereka. Nona kecil, baiklah, mari kita pergi. Oke, Ding Wanqing berusaha keras untuk mengeluarkan senyum lembut. Tidak apa-apa. Niu tidak akan membiarkan kalian pergi. Hu Niu menatap keduanya. Dia hanya berencana untuk memblokir dua ini, menyerahkannya pada Ling Han untuk merawat mereka. Gadis kecil sialan, tatapan Ding Gao yang berubah suram. Saat tangannya berayun, pedang tajam sudah ada di tangannya. Pada bilahnya ada garis-garis merah seperti urat yang memancarkan kehadiran yang suram dan mengerikan. Pedang gelombang darah. Ding Wanqing gembira. Saudara Gao Yang, kapan keluarga mewariskan pedang gelombang darah kepadamu? Haha, sekarang kita tidak perlu takut pada bocah nakal yang murah ini. Ding Gao Yang tidak menanggapi, melambaikan pedangnya pada Hu Niu. Garis merah darah seperti jaring laba-laba menyebar, menutupi seluruh dunia. Chapter 393. Lembah labu api-api. Hu Niu benar-benar tidak takut.
Tubuhnya yang kecil berlari melewati garis-garis merah seperti vena, dan jika dia tidak bisa menghindarinya, dia menggunakan kuku dan mulutnya untuk merobek dan menggigitnya. Kemampuan mengerikan seperti itu membuat Ding Gao Yang dan Ding Wanqing kaget. Dua orang aneh, mereka pastinya dua orang aneh. Di sisi lain, Ling Han sudah sepenuhnya di atas angin, dia bahkan tidak perlu menggunakan 3 gaya asal hitam. Tangan kanannya melepaskan Four Seasons Sword Art dan tangan kirinya mengepalkan War Elephant Fist terus-menerus. Hong, 7 kilasan Sword Ki terbang tanpa hambatan, dengan ketajaman pedang kelahiran setan, bahkan tier pedestal spirit tidak akan berani menerimanya secara langsung, atau setidaknya akan meninggalkan luka dan yang terburuk, potong tangan atau kakinya. Ling Han agak dalam suasana hati yang buruk. Dia hanya bisa meluncurkan 7 kilatan Sword Ki, tetapi tidak bisa mengirim 6 kilasan Fist Ki pada saat yang sama. Dua hal itu tidak bisa digunakan secara bersamaan. Dia sangat tertekan, tetapi langsung tertawa keras. Jika itu bisa ditumpuk tanpa batas, maka dia bisa menyerang dengan pedangnya, mengirim pukulan, dan melemparkan tendangan berapa banyak Ki yang akan dia tembak. Orang tua, saatnya mengakhiri ini, kata Ling Han. Dia tidak punya waktu untuk berurusan dengan dia. Zhu Xuan'er datang ke sini lebih awal daripada dia, dan karena pesona wanita itu luar biasa, yang tahu berapa banyak orang yang bisa memengaruhi dalam membantunya menemukan rumput es krim merah-merah dingin. Dia harus bergegas. Penatua Mo kaget sekaligus marah. Sebagai elit tier pedestal tier, dia benar-benar ditekan oleh anak muda. Dia merasa sangat tidak mau kalah. Itu terutama karena dua alat roh yang terlalu mendominasi pada Ling Han, membuatnya tidak berhasil dalam serangannya dan mengacaukan pertahanannya. Jika ini terus berlanjut, dia benar-benar akan kalah. Anak muda, kita tidak punya dendam dan orang tua ini tertipu, jadi mengapa tidak berhenti saja pertempuran sekarang? Dia berpikir untuk mundur, tidak menemukan alasan untuk melawan Ling Han sampai mati. Dia hanya menerima beberapa manfaat dari Ding Gao Yang, tidak akan sia-sia sama sekali jika dia bertarung dengan putus asa. Ling Han mencibir dan berkata, itu benar-benar lucu. Kamu mengejar untuk membunuhku, dan jika kamu bisa membunuhku, kamu pasti tidak akan menunjukkan belas kasihan. Ketika kamu tidak bisa mengalahkan aku, kamu benar-benar ingin pergi hanya dengan mengatakan kita memiliki tidak ada dendam. Anjing tua, kepalamu berantakan, berat, beraninya kamu. Penatua Mo gemetar karena marah. Mulut anak ini terlalu jahat. Tatapannya menjadi muram ketika dia berkata, kamu benar-benar ingin memaksa orang tua ini untuk bertarung sampai mati. Apakah kamu bertarung sampai mati atau tidak? Hasilnya akan sama, kata Ling Han acuh tak acuh. Mengambil napas dalam-dalam saat misterius 3000 siap diluncurkan. Penatua Mo melemparkan 3 telapak tangan berturut-turut dan benar-benar berbalik dan berlari. Masih ingin lari sekarang? Terlambat, Ling Han melepaskan pedangnya saat 3000 misterius diluncurkan. Siu, 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 800 lampu pedang bergerak bersamaan, menutupi langit dan bumi. Ini adalah cahaya pedang yang dipicu oleh Demon Bird Sword. Kekuatan macam apa yang dimilikinya? Penatua Mo berbalik, mengangkat telapak tangannya untuk menangkis, tetapi cahaya pedang datang mengucur luas dan perkasa, menelannya seperti tsunami. Ketika semua cahaya pedang menghilang, Penatua Mo menghilang dari tempat dan hanya serpihan darah, daging, dan tulang berkibar di udara. Ling Han melompat, mengambil cincin yang dulunya milik Penatua Mo dari tanah. Dia kemudian memandang Ding Gao Yang dan Ding Wanqing yang terhalang oleh Hu Niu. Mereka ingin melarikan diri tetapi tidak berhasil. Niu, biarkan aku. Ling Han menyerbu pedang di tangan Ding Gao Yang dan Ding Wanqing panik. Ling Han bahkan membunuh Penatua Mo, dan sebagai perbandingan, di mana mereka, teman, tetap tenang, kita orang-orang keluarga Ding. Keluarga Ding kota 4 arah. Tuan Dewa adalah elit tingkat bunga blossom. Saudaraku adalah Ding Asterisin, sosok di gulungan ajaib-ajaib terakhir musim lalu. Sekarang dia sedang mengusahakan lapisan ke-9 tingkat pedestal spiritual, dan berada di hutan ini, kata Ding Gao yang pura-pura tenang. Hu Niu tidak bisa dibantah. Ling Han juga tidak masuk akal kan? Ling Han mengejek dan berkata sambil tersenyum,
Bukankah mereka mengatakan bahwa latar belakang tidak berguna di hutan setan gelap? Tidak bercanda. Di dalam Dark Demon Forest, latar belakang seseorang tentu saja tidak berguna. Mereka hanya bisa melihat siapa yang lebih kuat. Masalahnya adalah mereka tidak cocok untuknya sekarang. Jadi Dinggao yang hanya bisa mengeluarkan latar belakangnya untuk menakuti orang. Dinggao yang melihat bahwa Ling Han tidak segera menyerang dan berpikir itu berhasil. Dia buru-buru berkata, "Teman, itu semua hanya kesalahpahaman." "Hehe, aku membunuh kalian juga hanya kesalahpahaman." Ling Han tertawa dan melambaikan pedangnya, menyerang ke arah luar. Puh, dua kilatan pedang Qi terbang dan Dinggao yang dan Ding Wan King mudah terbunuh. Di depan Ling Han yang mengacungkan alat roh tingkat ke-10, akan aneh jika mereka tidak terbunuh dalam satu gerakan. Ling Han mengambil 2 cincin spasial lagi, untungnya cukup bagus. "Ayo," kata Ling Han sambil tersenyum. Hu Niu langsung setuju dengan suara yang tajam dan mulai menandatangani dengan riang. Hutan primitif ini adalah tempat di mana dia merasa paling nyaman. Sambil berjalan, Ling Han mencari-cari di dalam 3 cincin spasial. Cincin ruang Dinggao yang dan Ding Wan King hampir semuanya kosong. Ini normal karena mereka baru saja tiba di hutan setan gelap untuk panen obat dan secara alami belum mendapatkan hasil. Namun, cincin spasial Penatua Mo memiliki banyak kristal asal. Mayoritas adalah bintang 1, dan hanya selusin bintang 2 itu pun tidak banyak. Selain Origin Crystals, ada juga buku teknik seni bela diri serta peta. Ling Han menyimpan semuanya di menara hitam, lalu mengeluarkan dan membalik-balik buku itu. Anehnya, itu adalah teknik cakar di Earth Grade, tetapi Penatua Mo tidak menampilkannya lebih awal, kemungkinan besar baru saja mendapatkannya. Teknik seni bela diri Earth Grade hanya bisa dibudidayakan di tier pedestal spiritual. Ling Han melemparkan buku ini ke menara hitam, lalu melihat ke peta lagi. Dengan satu lirikan, dia menunjukkan senyum. Ini adalah peta yang sangat rinci dari hutan setan gelap. Setiap tempat selain wilayah inti diberi label. Misalnya, setiap benteng dan kekuatan apa yang dimilikinya, dan daerah mana yang memiliki obat roh yang berharga. Selain itu, area binatang blossom tier bunga yang aktif juga ditandai oleh lingkaran merah untuk menekankan bahaya. Tidak buruk, peta ini cukup berharga. Ling Han mencari sebentar, tempat yang disebutkan Dinggao yang diberi label Ice Fire Labu Valley. Pada peta setengah dari wilayah tersebut telah tertutup oleh es dingin selama bertahun-tahun, sementara separuh lainnya memiliki lava yang menyembur keluar dengan api merah yang melonjak ke langit. Itu pasti adalah tempat di mana dingin dan panas terjalin. Tempat ini bisa melahirkan Crimson Red Chilling Ice Grass. Ling Han bergegas, jaraknya tidak terlalu besar. Di dalam lembah adalah tahap puncak binatang tier pedestal. Tier binatang itu adalah ular besar yang sangat menakutkan, dan itu sangat licik. Ketika bertemu dengan para penanam bunga blossom tier, itu akan menyusup ke gua-gua es untuk bersembunyi, dan ketika bertemu dengan seniman bela diri lainnya, itu akan menyerang tanpa henti. Jadi, sangat sedikit orang yang memasuki lembah ini. Namun, dengan kondisi lembah yang keras, hampir tidak mungkin untuk melahirkan obat roh lain, jadi tidak ada elit bunga blossom tier sengaja pergi untuk membunuh ular besar ini sementara pemanen obat tinggal jauh. Suatu hari kemudian, dia tiba di lembah labu. Dia belum memasuki lembah tetapi tiba-tiba waspada, berbalik terburu-buru untuk melihat bahwa seseorang telah muncul tanpa sadar 3 meter jauhnya. Ao Feng, orang ini pasti datang mengejarnya. Tapi itu identitas terselubung yang dia kejar, Han Lin. Ao Feng memiliki niat membunuh yang tertulis di seluruh wajahnya, tetapi melihat Ling Han memalingkan kepalanya, dia terkejut sesaat. Sebenarnya bukan yang dia cari, jadi kenapa mereka terlihat sangat mirip dari belakang? Chapter 394. Menghadapi Ao Feng lagi. Ling Han menatap Ao Feng. Beberapa bulan telah berlalu, namun kejeniusan keluarga Ao ini telah menyeberang ke tingkat bunga mekar. Dia memiliki konstitusi yang tidak berwujud,
jelas berdiri di sana namun tidak ada seperti kehampaan. Perasaan itu membuatnya muak sampai ingin muntah. Solusi terbaik adalah tidak melihatnya. Flower Blossom Tie melampaui manusia, bahkan prajurit spiritual Ocean Tier tidak bisa menatap mereka firasat kekuatan mereka. Ekspresinya tenang, tetapi di dalam dia sangat waspada. Seniman bela diri Flower Blossom Tier terlalu kuat, sehingga bahkan jika dia berada di lapisan ke-9 dari tier pedestal tier sekarang, dia tidak akan selalu bisa menolak. Batas ini sangat sulit untuk dilewati. Jika Aufeng bergerak, dia akan segera memasuki menara hitam. Guntur Battle Armor, belum lagi apakah kekuatan yang bisa dilepaskannya di tangannya mampu memblokir Aufeng atau tidak. Selama dia menggunakannya, bukankah itu setara dengan memberitahu Aufeng bahwa dia adalah Han Lin? Kamu siapa? Aufeng bertanya dengan acuh tak acuh, melepaskan mungkin yang saleh seperti dewa tertinggi. Sombong, Ling Han berkata dalam hati. Hanya para pemula yang baru saja menyeberang ke tingkat bunga mekar yang akan menunjukkan kehadiran mereka. Itu adalah semacam mentalitas ketika kekuatan mereka melampaui batas fana, tetapi apakah mentalitas mereka juga membuat lompatan yang sama? Dia tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan, mengeluarkan lencana emasnya, mengacungkannya, dan berkata, "Aku Ling Han, alkemis kelas bumi tingkat rendah." Mendesis, Aufeng tanpa sadar terheran-heran, seorang alkemis muda kelas bumi seperti itu terlalu konyol. Namun, dengan visinya, dia bisa tahu bahwa lencananya nyata hanya dengan sekali pandang. Dia adalah prajurit tingkat bunga mekar, yang tentu saja tidak biasa. Masalahnya adalah bahwa alkemis kelas rendah bumi diperlakukan sama dengan prajurit tingkat bunga mekar, dan karena kelangkaan alkemis, mereka sebenarnya tingkat yang lebih tinggi, bahkan elit tier bayi spiritual harus sangat sopan terhadap alkemis. Tapi bisakah Flower Blossom Tie mendapatkan kehormatan dari prajurit tier bayi spiritual? Tidak mungkin. Tingkat seni bela diri dikelompokkan secara kaku. Jika seseorang di tingkat bunga mekar puas di depan seseorang di tingkat bayi spiritual, yang pertama akan ditampar sampai mati, kecuali mereka memiliki ayah di tingkat transformasi dewa atau tingkat surga atau sesuatu. Dan jika Anda memiliki kultivator Shattering Void Tier sebagai ayah Anda, maka membuat spiritual infant Tie berlutut untuk menjilat kaki Anda bukanlah sesuatu yang mustahil. Jadi itu Tuan Ling. Aufeng menarik sikap luhurnya. Dia baru saja memasuki bunga mekar dan mungkin ada waktu di masa depan di mana dia perlu meminta Ling Han untuk memperbaiki pil. Selain itu, alkemis adalah kelompok yang sangat bersatu, jadi menyinggung orang bisa berarti menyinggung seluruh kelompok. Dengan demikian, dia lebih suka tidak menjadi musuh dengan Ling Han. Tentu saja, itu terutama karena dia berpikir untuk meminta Ling Han memperbaiki pil di masa depan, atau siapa yang akan tahu bahwa dia membunuh Ling Han di hutan setan gelap. Ling Han menangkupkan tangannya, dan berkata, "Kamu terlalu sopan." Dia tidak dingin atau acuh tak acuh, tepat dalam mengekspresikan kesombongan yang khas para alkemis. Ini adalah kualitas sejatinya, jadi dia secara alami menanganinya dengan mudah. Kenapa Tuan Ling datang ke hutan setan gelap sendirian? Tidak, hanya dengan kalian berdua, Aufeng bertanya. Dia baru saja melihat Huniu dan merasa agak heran bahwa dia mengabaikannya sebelumnya. Pada ketinggian seperti miliknya, semua hal harus tercermin dalam kesadarannya terlepas dari ukurannya, tetapi ia mengabaikan Huniu, suatu hal yang sangat aneh. Untungnya, itu hanya seorang gadis kecil berusia 5 hingga 6 tahun, tidak masalah jika dia mengabaikannya. Aku butuh tangkai obat roh, jika Brother Au bisa menemukannya, pasti akan ada hadiah yang ganteng, kata Ling Han sambil tersenyum. Mendengar ini, Aufeng langsung merasa penuh dengan jijik di dalam. Dia adalah bunga tingkat bunga, tetapi seorang anak berusia 17 hingga 18 tahun dengan budidaya tingkat lautan spiritual sebenarnya memanggilnya saudara. Itu secara alami membuatnya merasa sangat aneh. Tidak dapat dipungkiri bahwa Ling Han adalah alkemis kelas bumi, dan memiliki kultivasi yang rendah dan menjadi muda bukanlah masalah sama sekali. Obat roh apa yang dicari Tuan Ling? Aufeng bertanya. Dia telah berangkat untuk bersahabat dengan Ling Han, dan sekarang dia secara alami menempatkan posisinya lebih rendah.
Crimson Red Chilling Ice Grass, kata Ling Han serius sambil tertawa dalam hati. Jika Ao Feng benar-benar menemukan obat roh, maka ketika ia memperbaiki pil pemulihan roh untuk Ling Dongxing di masa depan, membuat kultivasi ayahnya meroket sebelum akhirnya menekan Ao Feng dan memberitahu Ao Feng kebenaran, apakah orang ini akan memuntahkan darah dari kemarahan? Benar-benar sesuatu yang dinanti-nantikan. Baiklah, aku sudah mengingatnya. Jika ada kesempatan, aku pasti akan memberikan obat roh sendiri. Ao Feng mengangguk, lalu melanjutkan, aku punya hal-hal lain untuk diurus, selamat tinggal. Tolong. Ling Han juga mengangguk. Ao Feng meninggalkan menginjak angin, dan segera menghilang ke cakrawala. Tatapan Ling Han berubah dingin. Dia merenungkan jika dia harus menjadi saudara lelaki berdarah dengan Ao Feng, bukankah orang ini harus memanggil Ling Dongxing paman? Dia segera menggelengkan kepalanya dan melupakan hal-hal yang tidak menyenangkan. Ling Han tidak menyukai pria jahat itu. Hu Niu tiba-tiba bertanya. Ling Han berkata sambil tersenyum, Niu benar-benar pintar, kamu bahkan sudah melihatnya. Hu Niu terkikik. Dia paling sensitif terhadap kehadiran dan emosi, bahkan jika Ling Han sengaja menekan kebencian, menipu bahkan Ao Feng, itu tidak bisa lepas dari mata Hu Niu. Namun, kita harus berhati-hati mulai sekarang, kata Ling Han, berjalan ke lembah bersama Hu Niu. The Ice Fire Labu Valley adalah setengah dunia es dan setengah bergelombang dengan lava. Begitu seseorang masuk, ada salju tak terbatas yang menutupi seluruh lembah, bidang putih tanpa sedikit pun setitik pun beraneka ragam, itu pemandangan yang agak indah. Ada ular besar di sini, kata Ling Han. Niu ingin makan daging ular. Mata Hu Niu segera menyala, air liur hampir meneteskan air liur. Ling Han tertawa keras dan berkata, itu adalah tahap puncak spiritual pedestal tier. Aku tidak bisa mengalahkannya, bukan? Niu tidak bisa mengalahkannya. Hu Niu menghela nafas dengan sedih, tampak sangat kecewa. Kejutan ini terlalu bagus untuk seorang pecinta makanan. Tujuan utama kami adalah untuk menemukan rumput es krim merah dingin. Ular besar ini dapat dirawat ketika kita kembali di masa depan, kata Ling Han. Hu Niu mengangguk dengan penuh kasih. Keduanya berjalan sangat cepat, melewati lembah es, dan lautan api muncul di hadapan mereka. Lava berwarna merah tua berguling-guling, sebuah pemandangan yang akan membuat kulit kepala seseorang merayap. Antara lautan api dan lapisan es adalah hamparan air mendidih yang bertindak sebagai penyangga. Namun, tidak peduli apakah itu lautan api atau lapisan es, kekuatan keduanya sangat kuat, jadi tidak ada yang dimakan oleh yang lain, yang ada seperti itu selama beberapa ribu tahun. Setahu Ling Han, tidak ada tempat seperti hutan setan gelap. Yah, mungkin ada tempat seperti itu, hanya saja dia tidak tahu lagi pula, tanah yang luas itu terlalu besar. Ling Han dengan hati-hati mencari lokasi di mana Crimson Red Chilling Ice Grass bisa tumbuh. Obat roh seperti itu hanya bisa bertahan di zona penyangga, menyerap kekuatan es dingin dan api yang mengamuk, atau kalau tidak itu tidak akan bisa bertahan sama sekali. Namun, zona penyangga semua air mendidih, tanpa batu permukaan. Ini menentukan bahwa rumput es krim merah-merah tidak mungkin tumbuh, karena rumput roh ini tidak menyukai lingkungan air. Dia datang tanpa hasil. Ling Han mengambil peta. Di atasnya ada beberapa bentang alam khusus yang ditandai, tetapi selain lembah labu api es ini, tidak ada tempat lain yang cocok untuk pertumbuhan rumput es krim merah dingin. Kecuali, itu adalah area inti Dark Demon Forest. Pada saat ini, suara yang menghancurkan bumi bergema saat ular besar berwarna perak menerobos es. Kepala ular itu sendiri tingginya beberapa meter, dan panjang seluruh tubuh ular itu sangat mengejutkan. Ling Han heran, bukan karena panjangnya ular besar, tetapi karena tumor di bagian atas kepalanya. Apakah itu berubah menjadi naga banjir? Chapter 395. Berjuang melawan ular hebat. Ular berubah menjadi naga banjir, dan naga banjir berubah menjadi naga, seperti itulah jalur transformasi yang biasa.
Masalahnya adalah bahwa naga banjir memiliki 2 tanduk, tetapi apa itu tumor di kepalanya? Apakah itu berubah menjadi unicorn? Hu Niu segera berjongkok, membuka mulutnya, dan memperlihatkan gigi putihnya, membuat sikap menderu. Jika dia memiliki bulu, itu pasti akan berdiri tegak. Ling Han juga mengungkapkan tatapan waspada. Ular besar ini adalah tiran dari lembah labu, lapisan ke-9 spiritual pedestal lapisan ke-9, tapi untuk beberapa alasan, itu memberi Ling Han perasaan bahwa itu lebih menakutkan daripada Ao Feng. Itu benar sekali. Itu karena Hu Niu juga memiliki perasaan bahwa dia segera memasuki posisi bertahan dan mengancam. Sebelumnya, ketika Ao Feng muncul, Hu Niu sangat tenang. Ular raksasa itu perlahan berdiri. Kepala ular itu terus naik, seolah-olah tubuhnya panjang tak berujung. Setelah mencapai puncak lembah, tubuhnya masih belum sepenuhnya keluar dari lapisan es. Ini sangat sulit dipercaya, setidaknya 1000 meter, dan mungkin beberapa ribu meter. Ling Han bingung, bisakah ular binatang tier pedestal tier menumbuhkan sebesar ini? Semakin besar tubuhnya, semakin kuat makhluk hidup itu. Misalnya, jika makhluk hidup selama kedewasaan mereka dapat tumbuh dengan ukuran tanah yang luas, maka itu tidak perlu dibudidayakan. Itu hanya harus menginjak beberapa kali, bahkan jika tanah yang luas tidak hancur, orang-orang dan binatang buas lainnya akan dihancurkan dan hanya beberapa elit yang bisa bertahan. Justru karena ini, surga benar-benar membatasi ukuran tubuh makhluk hidup. Untuk binatang buas, hanya ketika kekuatan mereka meningkat barulah ukuran mereka juga meningkat. Untuk tier pedestal spirit, batas ukuran tubuh adalah sekitar 100 meter, dan hanya binatang tier bunga blossom yang bisa mencapai 1000 meter, tetapi tidak melampaui batas ini. Namun, ular besar ini hanya pada lapisan ke-9 dari tingkatan pedestal spiritual dan ukuran tubuhnya tidak hanya menembus 100, tetapi juga 1000 meter. Maju ke tingkatan bayi spiritual. Selain itu, tumor di kepalanya adalah bahkan orang asing. Tidak pernah ada cerita tentang binatang ular tier pedestal tier ular yang bisa berubah menjadi naga banjir. Berubah menjadi naga banjir adalah sesuatu yang terjadi setelah Heaven tier. Aneh, terlalu aneh. Ceritanya panjang, tapi hanya masalah waktu saja. Dengan Hong, ular besar itu turun dari langit dan membanting kepalanya lurus ke bawah biadab dan kasar menggunakan kekuatan yang menakutkan untuk meraih kemenangan. Wajah Ling Han semuanya hijau. Dia memegang Hu Niu yang masih ingin melayang ke langit untuk bertarung dengan isi hatinya dan sosok mereka berkelebat. Mereka memasuki menara hitam. Dengan kekuatan, berat, dan kelembaman ular raksasa yang jatuh dari langit, kekuatan besar seperti itu cukup untuk memukulnya dan Hu Niu menjadi daging cincang, menjamin kematian mereka terus-menerus. Ini benar-benar tidak masuk akal, tidak ada perbandingan keterampilan, tetapi hanya dihancurkan dengan kekuatan kasar, namun itu benar-benar melepaskan kekuatan ular besar. Aneh, mengapa aku merasakan bau yang tidak asing pada ular besar ini? Ling Han merenung, membelai dagunya. Spiritual pedestal tier beast semua memiliki serangan unsur khusus, misalnya menyemprotkan kabut atau racun yang mengerikan, dan Ling Han bahkan melihat ular buas yang mengubah semua sisinya menjadi bilah tajam dan meluncurkannya. Namun, ular besar ini tampaknya tidak berencana menggunakan kemampuan khusus sama sekali, menghancurkan dengan kepalanya langsung dari kelelawar. Itu dipraktekkan dengan sangat baik, ular itu harus menjadi pelaku kebiasaan. Ling Han melihat keluar melalui menara hitam, melihat bahwa ular besar sedang mencari darah dan dagingnya dan darah Niniu. Mata ular besar itu mengungkapkan bahwa ia bingung, sepertinya bingung dengan bagaimana keduanya menghilang begitu saja. Idiot ekstrim, Ling Han merasakannya bahkan lebih aneh. Mampu berkultivasi ke tahap puncak tier pedestal spiritual, yang satu langkah lagi dari melintasi garis manusia. Bagaimana kecerdasannya bisa begitu kurang? Binatang buas memiliki kecerdasan yang sangat tinggi, dan semakin tinggi tingkat mereka, semakin pintar mereka. Kecerdasan binatang tier bunga-bunga pasti tidak lebih rendah dari orang-orang bijak. Namun, tidak peduli bagaimana dia terlihat, ular besar ini lamban dan bodoh.
seolah-olah itu hanya tahu bagaimana menghancurkan orang dengan kepalanya, berjuang dengan nalurinya. Ayo kita coba untuk melawannya. Ling Han mengambil keputusan, dan Xiu, sosoknya melintas, keluar dari menara hitam dengan Demon Bird Sword di tangan dan Thunder Battle Armor sudah diaktifkan. Hong, tangan kirinya meluncurkan kilat sementara tangan kanannya mengayunkan pedang, dan Xiu, 7 kilasan pedang Qi terbang tanpa hambatan. Pu, 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 2 serangan ditembakkan ke tubuh ular besar. Tapi yang mengejutkan Ling Han adalah bahwa 7 kilatan pedang Qi hanya meninggalkan beberapa tanda putih pada sisik ular sementara efek petir hanya sedikit lebih besar, menembus sisik dan meninggalkan luka di tubuh besar. Namun, untuk ular besar, ini benar-benar tidak menyakitkan atau geli. Pu, 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 2 serangan ditembakkan ke tubuh ular besar. Tapi yang mengejutkan Ling Han adalah bahwa 7 kilatan pedang Qi hanya meninggalkan beberapa tanda putih pada sisik ular sementara efek petir hanya sedikit lebih besar, menembus sisik dan meninggalkan luka di tubuh besar. Namun, untuk ular besar, ini benar-benar tidak menyakitkan atau geli. Ular besar itu marah, menghancurkan kepalanya ke bawah lagi. Ling Han buru-buru memasuki menara hitam, menghindari serangan ini. Peng! Seluruh lembah bergetar, menunjukkan kekuatan menakutkan ular raksasa itu. Ling Han, bagaimanapun, tertawa dan berkata pada dirinya sendiri, jika ini adalah tier pedestal tier ke-9 yang lain, aku benar-benar tidak akan bisa mengatasinya, tetapi ular ini terlalu bodoh, aku bisa menghabiskannya sampai mati. Dia keluar dari menara hitam lagi, lalu menembak kedua tinju secara terus-menerus dan mengaktifkan kekuatan Thunder Battle Armor, membentuk kilatan petir dan menembakkannya ke mata ular besar. Tentu saja ular besar itu bodoh, tetapi nalurinya memungkinkannya untuk menghindari cedera pada bagian-bagian vital seperti mata. Ia segera memiringkan kepalanya untuk menghindar. Kemudian, kepalanya hancur lagi, membuat lembah bergetar. Salju yang terus-menerus menumpuk melesat ke langit, lalu serpihan salju beterbangan di seluruh langit, sementara di sisi lain, lautan api mendidih seperti air pasang, memercikkan lava merah tua. Ling Han terus masuk dan keluar dari menara hitam, tanpa lelah menyerang mata ular besar itu. Dia hanya harus berhasil sekali untuk mendapatkan kemenangan besar, jadi dia benar-benar tidak terburu-buru. Ular besar itu masih sangat bodoh, dan jika kekuatan Ling Han lebih kuat, itu pasti akan mengebor ke lapisan es sejak lama, tidak melawan Ling Han sama sekali. Namun, dari sudut pandangnya, Ling Han akan mati dalam satu tabrakan, dan dihadapkan dengan kutu seperti itu, bagaimana bisa berjalan? Selain itu terus diserang oleh Ling Han, dan meskipun berkulit tebal, hanya merasakan sedikit rasa sakit, kemarahan membuatnya memutuskan untuk membunuh Ling Han. Satu orang dan satu ular saling kelelahan seperti ini. Beberapa jam kemudian, ular besar itu muncul lebih mudah marah, terus-menerus menghancurkan kepalanya di tanah seolah-olah memegang inisiatif. Ling Han mencari momen yang tepat, begitu ular besar itu menghantam tanah, dia menyerang dari menara hitam. Xiu, kesibukan serangan pedang, 800 sinar cahaya pedang membubung tinggi ke langit itu adalah misterius 3000. Pu, 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 cahaya pedang menembak secara bersamaan di mata kanan ular besar itu. Pada saat ini, kekuatan pertahanan mengintimidasi ular besar ditampilkan ke tingkat terbesarnya. Bahkan jika mata itu adalah area vital yang sangat rapuh, beberapa ratus sinar cahaya pedang yang ditembakkan ke dalamnya sebenarnya tidak cukup untuk menghancurkannya pada awalnya. Hanya setelah 100 sinar cahaya pedang terakhir melintas, bola mata akhirnya menunjukkan luka. Kemudian, seolah-olah porselen telah hancur, tiba-tiba hancur. Dengan cairan tubuh mengalir keluar seperti air pasang surut dari tanggul. Di bawah rasa sakit, ular besar itu melintir dengan kasar, dan kekuatan besar menghantam ke samping dan langsung, seluruh lembah seolah-olah akan dihancurkan. Ling Han memasuki menara hitam, segera memulihkan kekuatan asal. Sekarang, menyerang misterius 3000 dengan kekuatan penuh tidak akan menghabiskan seluruh kekuatannya, tapi sepertiga tampaknya masih habis. Dia menghancurkan selusin origin kristal dan memulihkan origin powernya dengan sangat cepat.
dia keluar dari menara hitam lagi setelah itu dan menyerang lubang terbuka di mata ular besar dengan pedangnya. 2 garis seperti vena diaktifkan pada Demon Bird Sword. Pedang Qi terbang tanpa halangan saat Ling Han menebas dengan serampangan ke isi hatinya. Chapter 396. Sumber asal kekacauan. Meskipun kerangka keras kepala ular besar yang jauh melebihi binatang tier pedestal tier normal, itu tidak bisa mentolerir kesibukan tebasan di dalam kepalanya. Belum lagi, Ling Han menggunakan Demon Bird Sword, sebuah spirit tool tingkat ke-10 bahkan jika itu hanya bisa memancarkan sedikit kekuatannya, kekuatan ketajamannya jelas terlihat. Tambahkan kekuatan Thunder Battle Armor, dan ular besar itu tersengat listrik, dibakar di dalam dan garing di luar. Selas, 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 Ling Han hancur dengan isi hatinya. Dia bergegas di kepala ular itu, dan 10 menit kemudian, ular besar itu tidak lagi menunjukkan tanda-tanda gerakan. Ling Han mengayunkan pedangnya dan menembus kepalanya, merasa lelah, dan duduk tiba-tiba ke tanah. Ular besar ini benar-benar menakutkan. Di bawah keadaan yang memungkinkan dia untuk menyerang sesuka hati, dia masih menghabiskan seluruh energinya untuk membunuhnya. Jika ular besar ini memiliki kecerdasan binatang normal, maka hasilnya adalah kebalikannya, dia tidak akan bisa melakukan apa-apa tentang monster besar ini. Ling Han membiarkan Hun Yu keluar. Gadis kecil itu terus menendang ular besar itu, sepenuhnya memperlihatkan temperamen kekanak-kanakannya. Ling Han sangat tertarik pada benjolan di kepala ular itu karena itu berarti tanduk naga itu semakin besar, yang merupakan harta-harta yang mutlak. Tanduk naga banjir yang terbuat dari debu dapat digunakan dalam pengobatan. Pengaruhnya bermacam-macam, di antaranya yang paling terkenal adalah meningkatkan upaya S Asteris X, membuat laki-laki sekuat naga dan sekuat harimau. Tentu saja, Ling Han sama sekali tidak tertarik untuk meningkatkan gairah SX-nya, dia sangat percaya diri di bidang ini. Menurut legenda, naga sejati adalah tanda keberuntungan dari pesawat surgawi, yang memiliki kekuatan tertinggi untuk menjatuhkan gunung dan menjungkirkan laut. Di dalam tanduk naga banjir ada sedikit pun sifat-sifat saleh naga sejati, dan jika itu bisa diekstraksi, bukankah itu tendangan? Dia menggunakan Demon Bird Sword sebagai pisau tukang daging, memotong benjolan di kepala ular dengan hati-hati kalau itu merusak tanduk naga banjir. Kemajuannya sangat lambat, bukan bahwa pedang kelahiran setan tidak cukup tajam, tapi kekuatan Ling Han agak lemah. Sisik ular besar ini benar-benar terlalu keras, membuat kemajuannya sangat lambat. Namun, setengah jam kemudian, Ling Han akhirnya mengelupas sisik, memotong kulit dan mengungkapkan benjolan sepenuhnya. Dia mengirisnya terbuka, tetapi tidak menemukan kornem, jadi dia memotong dan memotong. Hanya setelah menggali lebih banyak titik hitam kecil muncul. Ling Han kaget, dia mengiris daging di sekitarnya, hanya untuk menemukan bahwa itu sebenarnya adalah batu hitam kecil. Dia meraih untuk mengambilnya, tetapi ketika dia melakukan kontak, dia mengerang. Kekacauan tak berujung menerjang kesadarannya, membuat kepalanya terasa seperti hendak meledak. Dia dengan paksa menahannya, ingin memasuki menara hitam. Namun, ketika kesadarannya diserang, dia sebenarnya tidak bisa segera melakukan kontak dengan menara hitam. Dia tidak bisa membantu tetapi terkejut ketika pikiran kekacauan dalam kesadarannya terus berkembang. Black Qi tumbuh dari seluruh tubuhnya saat kesadaran surgawinya dengan cepat dimiliki. Ling Han, teriak Hun Yu, memamerkan giginya dan meraung. Ling Han pada saat ini memberinya perasaan orang asing. Ling Han dengan paksa menahannya, mempertahankan sedikit saja kejelasan. Akhirnya, dia mendapatkan kontak dengan menara hitam, dan siu, dia memasuki menara hitam, langsung memanggil kekuatan tertinggi. Gelombang Qi hitam melonjak keluar dari dalam tubuhnya seolah-olah seonggok ular yang enggan pergi, masih ingin cacing itu masuk ke tubuhnya. Namun, di dalam menara hitam, ini benar-benar tidak realistis. Hong, Ling Han melonjak ke langit, benar-benar mengusir kekuatan kekacauan. Dia bernapas dengan cepat dan berat itu benar-benar terlalu menakutkan. Jika dia sedikit lebih lambat, kesadarannya akan dipenuhi oleh kekacauan.
Dia menjadi seperti ular besar, berantakan dan hidup berdasarkan insting. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa sepotong kecil batu hitam sebenarnya bisa sangat berbahaya. Saya mengerti sekarang. Tidak heran ular besar itu memberi saya perasaan yang akrab, itulah demonic Qi. Ling Han bertepuk tangan, akhirnya mengingat. Dia keluar dari menara hitam. Hu Niu segera terjun ke arahnya, mendorongnya dengan kepalanya dan tampak seperti dia tidak pernah ingin melepaskannya. Baiklah, baiklah, aku baik-baik saja. Ling Han tertawa dan menggosok rambut Hu Niu, lalu memandang ke arah batu hitam di dalam kepala ular itu. Batu hitam itu seukuran kacang, bentuknya tidak seragam dan berbeda dengan Asura Demon Emperor. Batu hitam ini tampak seperti tidak ada yang istimewa dan tidak memiliki sedikit pun setan Qi yang beredar di dalamnya. Itulah sebabnya Ling Han ceroboh dan hampir terinfeksi tanpa harapan pembalasan. Dia menggunakan Demon Bird Sword untuk meraup batu itu, dan dengan batu hitam berguling di tanah beberapa kali sebelum berbaring diam di salju yang menumpuk. Sebuah pemandangan aneh muncul, ular besar itu segera layu, dan dalam beberapa saat saja, mayat besar itu sudah lapuk. Sisik-sisiknya berubah menjadi abu, dan tulangnya patah satu demi satu. Daging Niu, Hu Niu menjerit kesedihan. Wajah Ling Han berkedut. Sebelumnya ketika dia diserang oleh kekacauan dari batu hitam, gadis kecil itu tidak berteriak begitu tragis kan? Sayangnya, seorang foodie akan selalu menjadi seorang foodie. Namun, kekhasan ular besar ini semua karena batu hitam ini. Kalau tidak, kenapa seluruh mayat itu hancur begitu batu hitam dikeluarkan? Ini bisa menjelaskan mengapa binatang tier pedestal tier bisa tumbuh hingga beberapa ribu meter. Tapi mengapa batu hitam memiliki efek seperti itu adalah masalah lain. Stinky Rock. Hu Niu mengangkat kakinya dan menginjak batu hitam dengan keras. Kecepatan gadis kecil itu terlalu cepat dan Ling Han tidak bisa menghentikannya sama sekali. Tetapi dia langsung kaget, karena tidak ada yang terjadi pada Hu Niu setelah dicap berulang kali. Selain itu, Hu Niu bahkan mengambil batu hitam, menghancurkannya, namun itu masih tidak berpengaruh sama sekali padanya. Apakah kepala foodies begitu kosong sehingga mereka tidak dapat dipengaruhi? Ling Han tidak berani mencoba dan membiarkan Hu Niu mengambil batu hitam lagi, membawa Hu Niu ke menara hitam sebelum membiarkan Hu Niu menyerahkannya padanya. Weng, niat kekacauan menyerang sekali lagi ketika iblis dan neraka yang tak berujung memanifestasikan kekacauan alam semesta. Ling Han mengaktifkan kekuatan menara hitam. Weng, pemikiran iblis ini langsung terhalang dari kesadarannya. Dia menemukan bahwa ini dapat menguatkan kesadaran surgawinya, meskipun, tentu saja, itu di bawah bantuan menara hitam, atau kalau tidak itu akan mencari mati. Menara kecil, benda apa ini? Ling Han bertanya. Kehilangan memori terlalu banyak, mungkin tahu, tetapi tidak bisa mengingat sama sekali sekarang. Suara menara kecil tanpa suara terdengar. Ling Han meletakkan batu hitam, melihat ke arah Hu Niu, dan berkata, tapi bagaimana Hu Niu memblokir serangan niat kacau? Hu Niu menepuk dadanya sambil berkata, Niu jenius. Haha, kamu benar-benar jenius. Ling Han teringat basis spirit aneh di dalam tubuhnya, bahkan jika dia mengaktifkan Eye of Truth sekarang, dia masih tidak akan bisa melihat melalui dantian Hu Niu. Indeks keanehan gadis kecil itu juga sangat tinggi. Kiki 1. Hu Niu tersenyum senang. Ling Han mengambil batu hitam, menimbangnya di tangannya, dan berkata pada dirinya sendiri, itu tidak buruk. Itu dapat digunakan untuk menguatkan kesadaran surgawi dan meningkatkan kekuatan jiwa. Bukan hanya itu, menara kecil angkat bicara. Ada sedikit pun sumber asal kekacauan di dalam. Sumber asal kekacauan? Apa-apaan itu? Ling Han bertanya. Dao melahirkan satu menghasilkan dua menghasilkan tiga menghasilkan segala sesuatu. Menara kecil berkata, Dao adalah Dao besar surga dan bumi, dan Dao besar membentuk tertinggi-tertinggi, yang berubah menjadi Yin dan Yang. Yin dan Yang juga bisa dilihat sebagai keteraturan dan kekacauan.
Ling Han kaget dan berkata, sepotong batu hitam ini sebenarnya bisa melacak kembali ke sumber asal. Dao melahirkan satu, ketiadaan, atau alasan keberadaan. Satu melahirkan dua, yin dan yang. Dua melahirkan tiga, surga, bumi dan manusia, atau yin, yang dan nafas ki. Tiga melahirkan segala sesuatu. Semua hal membawa wanita dan merangkul pria. Dan dengan bernapas bersama, mereka hidup dalam harmoni. Chapter 397. Rumah lampu darah mengubah guru. Apa itu Dao? Sumber asal surga dan bumi, esensi sejati dunia. Menurut legenda, para dewa menangkap Dao dari surga dan bumi dan tidak terkalahkan di dunia, melampaui hidup dan mati. Seni bela diri, alkimia, dan formasi adalah tiga sudut berbeda dalam mengejar sumber asal, mencari Dao. Namun, seperti menara kecil katakan, Dao melahirkan satu, satu melahirkan dua, dua menghasilkan tiga, dan tiga menghasilkan segala sesuatu. Manusia biasa, bahkan Ling Han yang merupakan surga tingkat dalam kehidupan sebelumnya tetap pada tingkat semua makhluk hidup, berusaha untuk melacak sumber asal dan mencari tiga. Dia masih sangat jauh dalam seni bela diri, tetapi dalam alkimia, dia mencapai tahap puncak Heaven Grade, dengan satu kaki ke jalur keilahian, memenuhi syarat untuk menghubungi tiga. Tapi sekarang, sepotong kecil batu hitam benar-benar berisi sumber asal chaos, mencapai tingkat 2. Jika seseorang dapat sepenuhnya memahami sumber kekacauan di dalam batu hitam, tidak bisakah seseorang langsung melompat ke alam dewa? Sebagai Ling Han mengatakan itu, menara kecil segera bergetar dalam negasi dan berkata, mustahil. Ada terlalu sedikit sumber asal kekacauan dalam batu hitam, dan hanya sebagian dari sumber asal kekacauan kolosal. Bahkan jika Anda benar-benar dapat memahami cabang itu, masih jauh dari Chaos Source Origin. Namun, aku bisa menyerap sisa sumber asal Chaos, dan mengekstrak kekuatan sumber, memperbaiki tubuhku sepersejuta. Berita itu luar biasa. Setelah Ling Han terkejut, dia berkata, Anda dapat mengekstraksi kekuatan sumber asal, dan menara hitam rusak, bahkan kekuatan sumber asal hanya dapat diperbaiki dengan sepersejuta. Menara kecil bergetar ringan dan berkata, justru karena aku sangat rusak sehingga aku terpukul ke dunia ini, kehilangan hampir semua ingatanku. Mengekstraksi kekuatan sumber asal seharusnya tidak sulit. Naluriku mengatakan padaku bahwa aku bisa melakukannya dan bahwa sepotong batu hitam ini benar-benar terlalu kecil, sehingga dapat memperbaiki sepersejuta sudah merupakan perkiraan yang optimis. Rahang Ling Han terjatuh. Pada level berapa keberadaan menara hitam, membutuhkan kekuatan sumber asal untuk memperbaikinya. Dalam kehidupan ini, apakah dia bisa menunggu sampai hari menara hitam benar-benar pulih? Namun, dia hanya di Spiritual Ocean Tier dan telah menerima sepotong batu hitam, yang berarti bahwa kekayaannya menantang surga. Mungkin menara hitam bisa diperbaiki tanpa masuk ke alam dewa. Seseorang harus optimis. Ling Han sementara tidak punya niat memberi batu hitam untuk menara kecil untuk disempurnakan. Niat kekacauan bisa menguatkan niat bela dirinya sendiri, terutama sekarang karena dia terjebak pada 7 kilatan Sword Ki. Bagian dari alasannya adalah bahwa niat bela dirinya tidak cukup tangguh. Dia keluar dari menara hitam, membawa Hun Yu menuju area inti dari hutan setan gelap. Sangat mungkin ada lebih banyak batu hitam di sana. Setelah semua, hutan setan gelap dikenal karena kabut seperti ki iblis dan binatang buas di daerah inti semuanya dimiliki dan menakutkan karena mereka haus darah. Sebelum Ling Han tidak tahu alasannya, tapi sekarang, memikirkannya, jika batu hitam itu ada di sana untuk waktu yang lama, itu pasti mempengaruhi lingkungan, sehingga mempengaruhi makhluk hidup di sana. Apakah itu untuk Crimson Red Chilling Ice Grass atau untuk Chaos Origin Source di dalam batu hitam? Ling Han harus melakukan perjalanan ini. Suatu hari kemudian, sebuah benteng muncul di hadapan mereka lagi. Benteng itu jauh lebih kecil dari yang sebelumnya, tetapi kekuatan pertahanannya meningkat banyak. Seniman bela diri Spiritual Ocean Tier berpatroli di sekitarnya dengan senjata di tangan mereka. Semua sangat waspada. Ling Han merenung, memutuskan untuk menginap di benteng ini. Dia berjalan dan diminta untuk menyerahkan 5 kristal asal.
Untungnya, mungkin melihat bahwa Hunyu terlalu kecil, ongkos tiketnya tidak dikumpulkan, menyelamatkan Ling Han dalam jumlah kecil. Infrastruktur benteng ini juga terdiri dari dinding kayu dan rumah bambu, tetapi lebih sederhana tidak bisa membantu, karena ini adalah cincin ketiga dari hutan setan gelap. Seluruh Dark Demon Forest dibagi menjadi 4 cincin. Cincin pertama jelas merupakan area inti, karena pengaruh besar Demonic Ki, tidak ada kekuatan tunggal yang bisa menginjakkan kaki di sana. Biasanya, hanya elit tier bunga blossom yang berani masuk, tetapi mereka juga datang dan pergi dengan tergesa-gesa, tidak berani tinggal lama. Berikutnya adalah cincin kedua, yang merupakan pijakan dari Blood Lighthouse dan Ghost Demon Clan. Itu juga pijakan di garis depan terdepan, sering menderita serangan dari binatang buas yang keluar dari area inti. Jika seseorang ingin beristirahat dan mengatur ulang di sana, setiap hari menginap akan menelan biaya 10 kristal asal. Fiery Sun Grass berada di area ini. Bahaya di sana masih cukup tinggi karena ada kemungkinan bertemu dengan binatang tier bunga blossom yang datang dari daerah inti. Ling Han berada di dering ketiga dan binatang buas di dekatnya sudah sangat menakutkan. Ada keberadaan spiritual pedestal tier, bahkan seniman bela diri di spiritual pedestal tier harus berhati-hati, sedikit ketidakpedulian akan menjadi kehancuran mereka. Dia membawa Hunyu ke sebuah kedai minuman. Itu adalah tempat terbaik untuk mencari informasi. Berita bagus, Blood Lighthouse telah berpindah tangan. Apa, benarkah itu? Haha, aku baru saja keluar dari deringan kedua, hanya 50.000 meter dari markas Blood Lighthouse. Itu berita yang kudengar secara pribadi, itu tidak mungkin palsu. Aneh. Bukankah kepala Blood Lighthouse di masa jayanya, bagaimana dia turun tahta? Dia tidak turun tahta atas kemauannya sendiri, tetapi dia dikalahkan. Hei. Kepala Blood Lighthouse adalah prajurit Flower Blossom Tier, seorang ahli yang maha kuasa yang dapat berdiri berdampingan dengan kepala Heavenly Silkworm Court, kepala Dever Bone Court, dan kepala Ghost Demon Clan. Dia sebenarnya dikalahkan oleh seseorang, tepat, dan dikabarkan bahwa orang yang mengalahkan kepala Blood Lighthouse adalah Grandmaster of Fist, mampu meledak dengan 10 kilasan Fist Ki. Itu hanya 19 pukulan berturut-turut sebelum kepala Blood Lighthouse diturunkan, dipaksa untuk serahkan otoritasnya. Siapa itu? Itu terlalu ganas kan? Tidak tahu, orang itu sangat tertutup, dia menyebut dirinya Kaisar Tinju. Fist Emperor. Itu cukup mendominasi, bukan? Ling Han mendengarkan dan agak terkejut. Dari 4 kekuatan besar, rumah cahaya darah dipaksa untuk mengubah kepala peristiwa besar. Dari mana datangnya Kaisar Tinju ini? Tidak hanya memiliki kekuatan, tetapi juga memiliki aspirasi yang tinggi. Judul Kaisar tidak boleh digunakan dengan gegabah. Dalam kehidupan sebelumnya, hanya ada Kaisar Pedang dan Kaisar Setting Sun Saber yang disebut Kaisar. Sementara ia mencapai prestasi tertinggi dalam alkimia dan masih disebut Grandmaster Alkimia. Ini mewakili ketidaksempurnaan dalam tingkat pedang Kaisar, tak terkalahkan di jalur pedang. Sabre Emperor, satu-satunya supremasi di jalur pedang. Adapun dia berdiri di puncak alkimia. Menyebut diri sendiri, Kaisar Fist mungkin akan menarik banyak ahli tinju untuk menantangnya. Karena jika mereka menerima gelarnya, maka itu setara dengan mengakui bahwa dia pertama kali berada di jalur tinju. Bagaimana mungkin para Grandmaster ini menoleransi hal itu? Ling Han mengelus dagunya. Haruskah dia juga menyebut dirinya semacam kaisar dan menarik beberapa agro? Tampaknya itu ide yang cukup menarik. Berita Anda tidak benar-benar baru, itu setidaknya sebulan yang lalu. Seseorang di samping itu tidak mau pusat perhatian diambil. Segera menyela. Sekarang, banyak tokoh di gulungan ajaib berkumpul di hutan setan gelap, dan itu adalah acara yang paling sensasional. Mengapa berita ini menarik banyak keingintahuan? Setelah semua, angka-angka pada gulungan ajaib adalah elit yang bisa menjadi Flower Blossom Tier dan bahkan prajurit tier bayi spiritual. Dengan begitu banyak dari mereka berkumpul di hutan setan gelap, itu bisa disebut berkumpul terhormat. Dikatakan bahwa harta telah menjadi inti hutan, kata orang itu, berpura-pura misterius.
harta apa? Semua orang bertanya dengan heran. Chapter 398. Batu keberuntungan surgawi. Harta apa? Semua orang mengungkapkan tatapan ingin tahu. Harta karun, hanya kata itu saja yang membuat darah orang mendidih. Selain itu, ia mampu menarik perhatian orang-orang pada gulungan ajaib. Harta seperti itu jelas sangat berharga. Orang itu terkekeh. Melihat tatapan semua orang yang terkonsentrasi pada dirinya sendiri langsung memunculkan rasa kesombongan yang kuat. Mereka melanjutkan, persis apa yang aku tidak yakin, tapi aku dengar itu batu. Sebuah batu, semua orang tercengang. Apa yang istimewa dari batu itu sehingga menarik begitu banyak tokoh pada gulungan ajaib? Ling Han kaget, mungkinkah itu batu hitam? Di dalam, itu memanfaatkan sumber asal chaos? Namun, dia segera menggelengkan kepalanya ke dalam. Kekuatan seperti itu, bahkan dia tidak bisa menyerapnya di puncak kehidupan sebelumnya. Belum lagi beberapa spiritual Ocean Tier dan spiritual Pedestal Tier pejuang. Meninggalkan hal-hal lain, dia bahkan tidak bisa menahan niat kekacauan di dalam batu hitam dengan akal surgawi tingkat surgawi, dan harus bergantung pada menara hitam untuk menekannya, sehingga orang lain secara alami bahkan kurang berkualitas. Kecuali, mereka seaneh Hunyu. Haha, kamu mengayunkan banteng, tidak ada yang berharga tentang batu yang layak diperebutkan, seseorang mengejek. Itu benar-benar batu, aku tidak berbohong kepada kalian. Orang itu segera bersumpah. Semua seniman bela diri menyukai rasa hormat, dan keraguan langsung membuat orang itu cemas. Namun, kebanyakan orang masih tidak mempercayainya. Bagaimana dengan batu berharga untuk diperjuangkan? Itu benar, itu pasti adalah batu bernama Heavenly Luckstone, kata seseorang. Ya, aku ingat sekarang, itu disebut batu keberuntungan surgawi, kata orang tadi dengan tergesa-gesa. Semua orang tidak bisa tidak melihat ke arah orang yang mengungkapkan identitas Heavenly Luck Rock. Itu adalah laki-laki kurus dalam semua pakaian putih. Dia mengenakan topi jerami dan penampilannya tidak terlihat jelas. Namun, menilai dari suaranya sebelumnya, orang ini harusnya masih sangat muda. Raja Pedang Putih berseragam putih, Shen Zongcheng, seseorang berkata dengan getaran setelah melihat pedang berharga yang dia letakkan di atas meja. Raja Pedang berjubah putih. 29 tempat di gulungan ajaib wilayah utara. Satu-satunya yang terjepit di 40 teratas dengan budidaya lapisan ke-9 dari tingkat samudra spiritual, benar-benar menantang surga. Semua orang berteriak satu demi satu. Meskipun peringkat Shen Zongcheng bukan yang terbaik, bahkan tidak masuk dalam 10 besar, ia hanya berada di lapisan ke-9 tingkat spiritual samudra. Yang bisa mendorong 11 seniman lapis pertama spiritual pedestal tier-tier dengan kultivasinya tempat ke-40 bahkan memiliki 2 kekuatan pertempuran bintang. Keanehan Shen Zongcheng bisa dibayangkan. Bahkan Ling Han mengangguk, jika bukan karena Demon Bird Sword dan Thunder Battle Armor, dia paling tidak bisa memusnahkan ahli tier pedestal tier dengan kecakapan pertempurannya sendiri sambil mengandalkan misterius 3000. Namun, dia sekarang berada di lapisan kelima dari spiritual Ocean Tier, masih agak jauh dari lapisan ke-9. Ketika kultivasinya dan Shen Zongcheng akan sama, kecakapan pertempurannya pasti akan lebih dari 2 bintang tier pedestal tier. Itu akan menjadi 4 bintang, bahkan 5 bintang adalah mungkin. Sebaliknya, apakah Shen Zongcheng mengungkapkan semua kartu asnya? Seperti Ling Han, pedang kelahiran setan digunakan pada saat-saat paling penting, dan mungkin Shen Zongcheng juga memiliki alat pembunuh yang hebat. Bagaimanapun, seorang prajurit di lapisan ke-9 dari tingkatan pedestal spiritual yang mampu melawan lawan tingkatan pedestal spiritual tentu saja aneh. Dan usia Shen Zongcheng saat ini hanya 20, bahkan Ling Han tidak berani meremehkannya. Berani aku bertanya pada Tuan Muda Shen, harta macam apa itu Heavenly Luckstone? Seseorang bertanya dengan berani. Tanda Shen Zongcheng adalah pedangnya yang berharga. Pita putih diikat ke sarung pedang dalam bentuk kupu-kupu. Dia juga mengenakan jubah putih sepanjang tahun. Namun, karena dia naik ke gulungan ajaib, lebih banyak orang meniru pakaiannya.
jadi orang ini mungkin sebenarnya bukan Raja Pedang berjubah putih. Ling Han bisa yakin bahwa dia adalah Shen Zongcheng karena dia merasakan kehadiran seorang elit, seperti pedang terhunus yang menunjukkan kemampuannya sepenuhnya. Heavenly Luckstone, sebuah berkah dari surga dan bumi, menyempurnakannya ke dalam tubuh untuk seniman bela diri di tier pedestal spiritual, dan di bawah ini berarti bahwa esensi di dalam batu akan memiliki efek ajaib ketika menembus tingkat besar. Itu akan meningkatkan seseorang fisik keseluruhan, dan begitu maju ke tingkat besar, kecakapan pertempuran seseorang dapat meroket 4 hingga 5 bintang, kata Shen Zongcheng dengan nada tenang. Semua orang mondar-mandir. Biasanya, kecakapan pertempuran melebihi 1 hingga 2 bintang sudah cukup luar biasa, dan 3 hingga 4 bintang adalah tingkat jenius, tetapi Heavenly Luckstone dapat langsung memberikan kehebatan pertempuran 4 hingga 5 bintang. Konsep macam apa ini? Biasanya, kecakapan pertempuran melebihi 1 hingga 2 bintang sudah cukup luar biasa, dan 3 hingga 4 bintang adalah tingkat jenius, tetapi Heavenly Luckstone dapat langsung memberikan kehebatan pertempuran 4 hingga 5 bintang. Konsep macam apa ini? Memang harta duniawi yang langka, tidak heran itu menarik begitu banyak tokoh di gulungan ajaib. Tuan Muda Shen juga datang untuk batu keberuntungan surgawi, kan? Seseorang bertanya. Tentu saja, Tuan Muda Shen sudah berada di lapisan ke-9 tingkat pedestal spiritual, jelas menekan kultivasinya dan berencana untuk memadatkan kultivasinya sebelum menerobos. Dengan batu keberuntungan surgawi di atas bakat Tuan Muda Shen, ia dapat memiliki pertempuran kecakapan di atas 10 bintang di lapisan pertama tingkat pedestal spiritual. Namun, Heavenly Luckstone sangat berharga, belum lagi angka-angka pada gulungan ajaib, bahkan mereka yang sudah membuat nama untuk diri mereka sendiri akan datang. Selain itu, bunga-bunga dan elit tier bayi spiritual akan muncul, mengambil kesempatan ini untuk mereka keturunan. Jika elit ini muncul, maka generasi muda pasti tidak akan memiliki permainan. Bahkan orang-orang di daftar ajaib yang ditambahkan bersama-sama akan menjadi tidak berdaya. Ling Han, bagaimanapun, berpikir tentang bagaimana berita tentang Heavenly Luckstone menyebar. Suatu hal yang sangat berharga, siapapun akan menyembunyikannya. Jadi bagaimana semua orang berakhir seolah-olah seluruh dunia tahu? Jawabannya segera terungkap. 10 hari yang lalu, tim kepanduan kecil memasuki area inti, menemukan batu keberuntungan surgawi secara kebetulan. Namun, seekor binatang buas yang kuat berjaga-jaga di dekatnya, sehingga mereka tidak bisa merebutnya, memutuskan bahwa setelah mereka kembali, mereka akan merekrut orang lagi sebelum pindah. Namun, tim ini adalah pasukan yang tidak puas, berkumpul hanya sementara. Beberapa menjadi serakah, jadi 3 saudara dari klan meracuni dan membunuh semua orang di tim. Selain 1 orang dia diracun, tetapi dia sendiri adalah seorang ahli racun, memiliki tingkat kemampuan tahan racun. Dia tidak mati segera dan melarikan diri ke kubu, menyebarkan berita sebelum kematiannya. Dengan demikian, orang-orang di seluruh hutan setan kegelapan tahu tentang batu keberuntungan surgawi, tetapi di mana tepatnya orang yang diracun meninggal sebelum mengatakan itu, jadi orang hanya tahu bahwa itu berada di area inti dari hutan. Dengan demikian, orang-orang di seluruh hutan setan kegelapan tahu tentang batu keberuntungan surgawi, tetapi di mana tepatnya, orang yang diracun meninggal sebelum mengatakan itu, jadi orang hanya tahu bahwa itu berada di area inti dari hutan. Akibatnya, berita hanya menyebar di antara orang-orang di hutan setan gelap. Berbagai sekte besar belum menerima berita, tetapi seiring berjalannya waktu, dapat dibayangkan bahwa sejumlah besar elit akan datang. Batu keberuntungan surgawi bisa menciptakan ahli yang menentang surga untuk sekte itu layak dilakukan oleh sesepuh sekte. Ling Han menggelengkan kepalanya. Pertama adalah Crimson Red Chilling Ice Grass, berikutnya adalah batu hitam misterius, dan sekarang adalah Heavenly Luckstone. Apakah sudah ditakdirkan bahwa dia tidak akan memiliki kedamaian dalam perjalanan ini? Shen Zongcheng, aku tidak pernah berpikir untuk bertemu denganmu di sini. Keluar untuk berdebat sedikit, sebuah suara terdengar di luar kedai. Seseorang segera mengulurkan kepalanya untuk melihat, berteriak,
Ini pedang bayangan dua pedang Luoda, Shadow Weaver Dual Sword, tempat 40 detik pada gulungan ajaib. Perbedaannya terlalu besar, kan? Tidak. Itu adalah peringkat setahun yang lalu. Saya mendengar bahwa Luoda telah maju ke tier Pedestal Spirit dan mengalahkan beberapa ahli terkenal di lapisan kedua dari tier Pedestal tier. Tidak heran dia berani mengeluarkan tantangan. Chapter 399. Raja Pedang Berjubah Putih. Shen Zongcheng duduk tegak dan diam, dan berkata dengan acuh tak acuh, "Saya tidak pernah berdebat dengan lawan yang sudah dikalahkan." "Shen Zongcheng, kamu takut kan?" Suara Luoda melayang dari luar. Shen Zongcheng mengambil mangkuk anggurnya, menyesap, dan berkata, "Saya tidak menyukai orang-orang seperti Anda yang tidak tahu batas kemampuan mereka sendiri. Jadi jika Anda memaksa saya untuk bertarung, saya pasti tidak akan menahan diri." "Haha, semakin baik. Aku ingin melihat bagaimana kekuatanmu meningkat," kata Luoda, tetapi tawanya sangat suram, menunjukkan ketidaksenangan yang ekstrim. Shen Zongcheng berdiri, meraih pedang di atas meja, dan berjalan dengan langkah besar keluar dari kedai. Hong, kerumunan langsung melonjak. Ini adalah pertarungan sengit antara dua tokoh yang berada di depan. Siapa yang tidak mau menyaksikannya? "Ayo kita periksa juga," kata Ling Han tersenyum. Hu Niu mengangguk. Dengan satu tangan menyambar sudut pakaian Ling Han sementara tangan lainnya tidak lupa mengambil daging kering untuk dikunyah. Dia meninggalkan kedai bersama dengan Ling Han, meninggalkan benteng dan tiba di area terbuka di luar. Pada saat ini, Shen Zongcheng berdiri berhadapan dengan seorang anak berusia 24 hingga 25 tahun. Fisik anak muda itu tinggi dan kokoh, mungkin lebih tinggi daripada orang normal oleh dua kepala, dan langsung membuat Shen Zongcheng terlihat seperti anak kecil. Orang ini jelas Luoda. Senjata pilihan orang kuat semacam itu sebenarnya bukan tipe kekerasan seperti tongkat atau kapak, melainkan pedang juga, dan itu adalah dua pedang pendek, yang seperti jarum sulaman ketika dipegang di tangannya. Dia tampak sangat aneh. Namun, tidak ada yang tertawa. Luoda adalah tempat ke-42 dalam daftar ajaib, dan itu pasti tidak diperoleh dengan bercanda. "Tarik pedangmu," Luoda berkata dengan keras. "Jika kamu bisa memaksaku untuk menarik pedangku, aku akan secara alami menariknya," kata Shen Zongcheng acuh tak acuh. Kata-kata itu cukup megah, namun gadis-gadis yang menyaksikan pertempuran di sekitarnya menembakkan cahaya yang terpantul dari mata mereka. Sombong, Luoda menyerang mengacungkan kedua pedang pendek. Niat bela diri meledak, membentuk garis sutra putih yang melingkari Shen Zongcheng. Ling Han tidak bisa membantu tetapi mengangguk. Luoda tentu saja adalah elit tier Pedestal tier. Dia hanya belum menstabilkan kultivasinya pada pertengahan tahap pertama dari tier Pedestal tier. Garis-garis sutra ini terkonsentrasi dari pedang Qi. Dia jelas mengolah seni pedang aneh yang benar-benar bisa mengubah pedang Qi menjadi garis sutra tanpa hamburan, yang tentu agak mengesankan. Mampu terdaftar di daftar ajaib, mungkinkah dia orang yang biasa-biasa saja? Shen Zongcheng menggunakan jari-jarinya sebagai pedang dan menggeser kakinya, melambaikan jari-jarinya untuk melepaskan pedang Qi. Pedang Qi. Mengapa itu disebut pedang Qi? Itu karena itu membutuhkan pedang untuk menambah ketajaman pedang yang berharga sebelum digunakan. Namun, ketika ditembak dengan jari, ketajaman akan sangat menurun. Mengapa Fist Qi tidak dikirim sebagai gantinya? Itu karena kekuatan tinju ada pada kekuatan serangan, dan bukan pada efek mengiris, memotong, atau dicing. Sekarang, Shen Zongcheng menggunakan jari-jarinya sebagai pedang, dan kekuatan Sword Qi secara alami jauh melemah. Jika pedang di tangannya adalah tingkat keempat atau bahkan perangkat spirit tingkat kelima, maka efeknya secara alami akan lebih rendah lagi. Semua orang tanpa sadar berteriak, Shen Zongcheng benar-benar berbakat dan berani, jelas lebih rendah dari Luoda oleh tingkat besar. Dia masih berani bertindak begitu sombong, bahkan tidak menggambar senjatanya. Namun, Shen Zongcheng tidak sombong, tetapi benar-benar berbakat, menggerakkan jari-jarinya seperti memainkan kecapi. Siu, 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 ia menembakkan flash demi flash Sword Qi, cukup untuk menetralisir serangan Luoda. Keduanya benar-benar terikat.
Namun, Luo Da adalah tingkat yang lebih tinggi dan menggunakan senjata. Kedua pedang pendek itu jelas alat roh yang bersinar garis seperti vena. Di bawah situasi memiliki keuntungan sebesar itu, dia hanya bisa mengikat dengan Shen Zongcheng padahal sebenarnya dia sudah menderita kekalahan yang luar biasa. Mata Huniu mulai bersinar, menatap sosok Shen Zongcheng dan mengungkapkan ekspresi cemas. Ling Han juga agak gatal untuk bertarung karena dia juga pengguna pedang. Seperti yang diharapkan dari Raja Pedang berjubah putih, terlalu kuat, mampu menyamai Luo Da yang berada di lapisan pertama tingkat pedestal spiritual sementara dirinya berada di lapisan ke-9 tingkat samudra spiritual. Jika dia maju ke tier pedestal spirit, perkiraan kekuatan pertarungannya harus naik menjadi 9 bintang atau bahkan 10 bintang. Ya, masih ada waktu 4 bulan, Shen Zongcheng pasti bisa maju ke tingkat pedestal spiritual. Ini akan menjadi pertunjukan yang bagus di pertempuran ajaib akhir tahun dengan anomali lain. Semua orang mengangguk satu demi satu, memberikan persetujuan penuh atas kekuatan Shen Zongcheng. Semua orang mengangguk satu demi satu, memberikan persetujuan penuh atas kekuatan Shen Zongcheng. Luo Da meraung, tidak dapat menerima hasil seperti itu meskipun telah jelas naik ke tingkat pedestal spiritual. Dia berasumsi bahwa dia bisa mengandalkan keuntungan dari tingkat besar untuk menekan lawan yang kuat di depannya, tetapi masih berakhir dengan tangan kosong. Matanya memerah saat dia memutuskan untuk menggunakan beberapa kartu truf. Dia pasti tidak akan kalah di depan umum. Hahaha, apakah ini yang disebut pakar di Prodigy Roll wilayah utara? Seorang anak muda tiba-tiba berbaris. Hong, kehadiran tier pedestal spirit meluap tanpa menahan diri, langsung menekan semua orang sampai terengah-engah. Semua orang terkejut. Anak muda ini baru berusia 24 hingga 25 tahun, namun dia adalah pejuang pedestal tier spiritual tingkat tinggi dan jelas memiliki kecakapan pertempuran yang mengejutkan. Namun, tidak ada yang mengenali identitasnya. Jenius seperti itu harus menjadi tokoh terkenal di daftar ajaib. Shen Zongcheng dan Luo Da segera menghentikan pertarungan mereka, melihat anak muda itu secara simultan. Benar-benar mengecewakanku, sangat lemah sehingga aku tidak tahan melihatnya. Anak muda itu menggelengkan kepalanya, meremehkan wajahnya. Sampah seperti kalian punya keberanian untuk peringkat pada beberapa gulungan ajaib, itu benar-benar membuatku tertawa lepas. Siapa kamu? Luo Da berkata dengan marah. Orang ini pada dasarnya memandang rendah semua 100 orang dalam daftar ajaib. Saya, anak muda itu melompat keluar, menekan tangan kirinya ke arah Luo Da sambil menembakkan tinjunya ke arah Shen Zongcheng. Dia benar-benar menantang dua angka yang luar biasa pada gulungan ajaib pada saat yang sama. Luo Da segera menebas dengan pedangnya sementara Shen Zongcheng ragu-ragu. Dengan kiang, pedang panjangnya terhunus, sua, sua, sua. 7 kilatan sword kill langsung menghantam anak muda itu. Luo Da segera menebas dengan pedangnya sementara Shen Zongcheng ragu-ragu. Dengan kiang, pedang panjangnya terhunus, sua, sua, sua. 7 kilatan sword kill langsung menghantam anak muda itu. Peng-peng, dengan dua suara yang ditekan, Luo Da dan Shen Zongcheng keduanya dikirim kembali, meneteskan darah dari mulut mereka dan menderita kerugian dalam pertukaran ini. His. Semua orang tidak bisa membantu tetapi menjadi bengong. 1 lawan 2, melawan dua keajaiban, dia tidak hanya menang sepenuhnya, tetapi juga melukai keduanya. Kekuatannya benar-benar mengejutkan. Meskipun tier spiritual pedestal tier yang tinggi seharusnya menunjukkan kinerja seperti itu, anak muda ini baru berusia 24 hingga 25 tahun, bisa dikatakan sangat adil. Tidak heran dia berani bertindak begitu arogan. Dia tentu sangat mengerikan. Kamu siapa sebenarnya? Luo Da berteriak kaget. Shen Zongcheng melepas topi bambu dan menunjukkan wajah yang tampak rata-rata. Namun, matanya seperti bintang yang menyilaukan, membuat orang-orang menatap mereka tanpa terkendali, tidak mampu membebaskan diri. Sikapnya yang melambung tinggi di langit saat dia memegang pedang panjang di depannya dan memancarkan gelombang aura yang mendalam. Ling Han menggelengkan kepalanya sedikit. Tingkat itu adalah kekurangan, tetapi jika Shen Zongcheng maju ke tingkat pedestal spiritual,
dia akan memenuhi syarat untuk bertarung dengan anak muda itu. Tapi sekarang, dia tidak. Anak muda itu berada di lapisan ke-9 dari tingkatan pedestal spiritual, dan dari serangan ini sebelumnya, kehebatan pertempurannya seharusnya sekitar 12 bintang atau 13 bintang, tidak terlalu aneh. Namun, untuk menghancurkan prajurit spiritual Ocean Tier, lapisan pertama dari tier pedestal tier lebih dari cukup. Chapter 400. Kaisar Pedang yang kedua. Aku Tong Ziming, kata pemuda itu dengan angkuh. Semua orang memeras otak mereka dari mana asal Tong Ziming dan bagaimana mereka tidak pernah mendengar namanya sebelumnya. Jenius seperti itu harus terkenal. Tong Ziming tiba-tiba tampak seperti sedang mendengarkan dengan penuh perhatian, lalu mengangguk dan berkata, "Tuan keluarga saya ingin saya bertanya kepada kalian apakah Anda tahu keberadaan Fairy Zhu?" Mendengar kata-kata itu, semua orang mondar-mandir mengungkapkan ekspresi tidak percaya. Tuan keluarga saya? Seorang ajaib seperti ini hanya seorang pelayan? Tidak mungkin, berusia 24 hingga 25 tahun yang sudah menjadi elit tier pedestal tier tingkat tinggi akan menjadi keajaiban terbaik di wilayah utara. Bagaimana dia bisa menjadi pelayan? Kamu, siapa tuan keluargamu? Seseorang bertanya dengan suara bergetar. Tong Ziming langsung memelototi mereka dan berkata, "Siapa kamu? Apakah kamu bahkan pantas untuk menanyakan nama tuan keluargaku? Jangan lupa, aku yang bertanya kalian. Sekarang ceritakan di mana keberadaan Peri Zhu." Kami bukan pelayanmu, menjawab apapun yang kamu minta." Semua orang marah dengan sikap arogannya, jadi tidak ada yang mau bekerja sama. "Sepertinya aku harus membunuh beberapa orang idiot untuk memperingatkanmu orang kampung." Tong Ziming mencibir, menyerang dengan berani. Sosoknya tersapu dan beberapa kepala langsung dicabut, menari di udara. Darah di dalam leher yang terputus melonjak ke langit saat tubuh tanpa kepala berjingkrak. Pemandangan itu seolah-olah dari asura neraka. Lari ke benteng, semua orang langsung kehilangan keinginan untuk bertarung. Berlari. Disposisi pembunuhan Tong Ziming meletus ketika dia mulai mengejar orang-orang ke dalam benteng. Tetapi sebuah tangan besar segera menamparnya ketika suara tua berkata dengan dingin, "Kamu sudah terlalu jauh, Peng." Tong Ziming langsung dikirim mundur. "Ba asteris ngan tua apa itu? Keluar dan aku akan memotongmu." Tong Ziming menderita kerugian kecil. Namun itu lebih lanjut memicu keburukannya. Dia mengeluarkan pedang berbentuk aneh yang mengingatkan singa dari cincin spasial. Dari mana junior ini berasal, memiliki keberanian seperti itu? Seorang lelaki tua muncul, berdiri di atas dinding kayu benteng itu. Itu Senior Pi. Ini luar biasa. Senior Pi adalah veteran tier spiritual pedestal tier. Dikatakan bahwa ia maju ke lapisan ke-9 dari tier pedestal spiritual 20 tahun yang lalu. Meskipun ia tidak bisa menyeberang ke Flower Blossom tier, dengan 20 tahun terus-menerus kultivasi sebagai mengasah, kecakapan pertempurannya pasti melampaui 15 bintang. Dia pasti bisa menekan bocah sombong itu. Dengan tulang punggung baru, semua orang langsung diyakinkan. "Orang tua bodoh, datang. Biarkan aku memotong kepalamu." Tong Ziming berteriak, melambaikan pedangnya ke arah lelaki tua bernama Pi. Saat pedang itu menyerang, seekor singa emas muncul, memancarkan kehadiran yang menakutkan dan tidak menyenangkan. Satu orang dan satu singa menyerang Pi senior yang bermarga. Pedang aneh itu adalah alat roh, tidak hanya mencapai tingkat kelima, tetapi juga memanfaatkan niat bela diri yang mencengangkan. Singa emas itu lebih kuat daripada Tong Ziming sendiri. Kecakapan pertempuran Tong Ziming sendiri hanya 13 bintang dan tidak bisa menandingi kecakapan pertempuran 15 bintang dari orang tua bermarga Pi. Namun, singa emas ini mencapai kehebatan pertempuran 16 bintang, benar-benar menekan orang tua itu. Pada saat ini, seluruh adegan hening, dengan hanya resonansi terus-menerus dari dua pertempuran sengit, mendesis, bahkan kecakapan pertempuran bintang 15 senior Pi pun ditekan. Jika Tong Ziming menghadiri pertempuran ajaib, bukankah itu berarti dia bisa menempati posisi pertama? Tahun ini, orang-orang seperti Yu Kun Lun yang berusia 30 tahun secara otomatis didiskualifikasi,
dan Lu yang berperingkat tertinggi hanya pada lapisan ketiga dari tier pedestal tier dengan kekuatan pertempuran 12 bintang, bahkan di atas binatang peliharaannya, masih tidak mungkin menyaingi Tong Ziming. Apa yang terjadi? Orang acak yang muncul entah dari mana memiliki kekuatan untuk menyapu seluruh gulungan ajaib. Ling Han menyebar kesadaran surgawi, menemukan pria lain, Tuan Tong Ziming, yang tampaknya menggunakan teknik transmisi suara untuk berkomunikasi dengan Tong Ziming. Ini berarti bahwa tuan itu ada di dekatnya. Sana, Ling Han segera menentukan lokasi, lalu membuka Eye of Truth, menemukan seorang anak muda di puncak pohon beberapa ratus meter keluar. Seluruh tubuhnya diselimuti oleh cahaya surgawi emas, yang berbentuk seperti pedang. Anak muda itu sepertinya merasakan tatapan Ling Han, segera memfokuskan matanya untuk melihat kembali ke arah Ling Han. Weng, tatapan mereka bertabrakan, dan Ling Han langsung merasa sakit seperti ditusuk oleh pedang berharga yang luar biasa, menyebabkan dia buru-buru menarik pandangannya. Namun, aliran air mata darah sudah menetes. Anak muda itu sepertinya merasakan tatapan Ling Han, segera memfokuskan matanya untuk melihat kembali ke arah Ling Han. Weng, tatapan mereka bertabrakan, dan Ling Han langsung merasa sakit seperti ditusuk oleh pedang berharga yang luar biasa, menyebabkan dia buru-buru menarik pandangannya. Namun, aliran air mata darah sudah menetes. Kaisar Pedang, Ling Han berteriak di dalam, tetapi segera menggelengkan kepalanya. Itu tidak mungkin, penampilan Sword Emperor terlihat terlalu berbeda dari penampilan anak muda itu. Namun, ada kemiripan yang mencolok di antara keduanya, karena Sword Emperor juga diselimuti oleh cahaya suci berbentuk pedang. Perbedaannya adalah bahwa pedang kaisar jauh lebih kuat. Orang itu bisa dilihat sebagai versi kaisar pedang yang lebih muda karena dia baru saja menyeberang ke tingkat bunga mekar. Sangat mengejutkan karena anak itu baru berusia 24 hingga 25 tahun. Sebuah tebakan segera muncul di dalam, anak muda itu adalah murid sekte pedang langit. Itulah sebabnya Tong Ziming memandang ke bawah ke gulungan ajaib, dia sama sekali bukan dari wilayah utara. Pitua, biarkan aku membantumu. Dengan raungan besar, lelaki tua pedestal tier spirit lainnya muncul, bergandengan tangan dengan lelaki tua bermarga Pi untuk bertarung dengan Tong Ziming. Ma senior, semua orang berteriak lagi. Orang tua yang bermarga kekuatan Ma jauh lebih kuat daripada orang tua yang bermarga Pi, hanya cukup untuk mengikat dengan singa emas. Dengan cara ini, orang tua Pi dibebaskan, dan dengan kecakapan pertempuran penuh dilepaskan, Tong Ziming langsung ditekan. Dengan hanya beberapa gerakan, Tong Ziming sangat dekat dengan kematian, mundur ke tembok waktu dan waktu lagi. Meskipun dia melarikan diri, beberapa luka tersisa di tubuhnya. Weng, pada saat ini, kehadiran opresif yang menakutkan ditransmisikan. Seorang pria melangkah di langit, setiap langkah jelas sangat kasual namun panjangnya 100 meter, dia langsung tiba di atas pertempuran. Dengan setiap langkah, pola pedang berkembang di bawah kakinya, berkembang menjadi beberapa ribu pedang surgawi, membuat orang ketakutan. Berjalan-jalan di langit, tier bunga mekar, seketika, mereka semua mengangkat kepala untuk melihat ke langit, mengungkapkan ekspresi hormat, prajurit tingkat bunga mekar seperti dewa di tanah ini. Namun, ketika mereka melihat penampilan orang di langit, mereka semua tercengang. Bagaimana orang itu bisa begitu muda? Orang berusia 24 hingga 25 tahun di lapisan ke-9 tingkat pedestal spiritual sudah bisa dinobatkan sebagai yang terbaik di wilayah utara. Dan sekarang elit berusia 24 hingga 25 tahun dari tingkat bunga mekar muncul, ini terlalu konyol, kan? Menguasai, Tong Ziming segera berlutut, memberi hormat kepada anak muda di langit. Mendengar ini, semua orang bergidik di dalam, berseru bahwa ini seperti yang diharapkan. Tidak heran jika seorang jenius seperti Tong Ziming akan menjadi pelayan seseorang anak muda ini, bahkan lebih kuat, tak terbayangkan kuat. Anak muda di langit mengerutkan kening dan berkata, itu hanya mengajukan pertanyaan. Mengapa begitu sulit, Tuan? Dua orang tua ini tidak akan bekerja sama. Tong Ziming buru-buru menjawab. Sejak itu, mati anak muda itu mengulurkan satu jari dan 10.000 sinar cahaya pedang langsung melonjak. Pu, 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 pu.
Sinar tak terbatas dari cahaya pedang langsung menenggelamkan kedua lelaki tua itu, dan bahkan mayat pun tidak ada. Semua orang terkejut, disposisi pembunuh anak ini terlalu besar. Bersambung ke chapter 401. Bagi Anda para sahabat kultivator, ketua klan dan ketua sekte, yang telah mengikuti channel Tortorokai, Mimin mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.